kemudian jingga adalah lava yang keluar pada saat erupsi. Makanya dikatakanlah perang antara Damar Wulan dan Menak Jingga menghasilkan erupsi yang dahsyat. Temene monyet. Mempan nggak? Mempan nggak? Enggak mempan. Tapi ketika diganti makam, Iya. kayak ono nisan wis. Kan membuat sampah. Kuburan rek. Pahamilah kondisi geografis Anda dan pakailah akal dengan baik, karena tidak memakai akal dengan baik itu kategori maksiat yang paling sederhana. Sekitar ada untuk didengar. Warga sekitar, podcastnya orang pintar. Warga sekitar ada untuk didengar. Woi, podcast yuk, podcast yuk, podcast yuk. Apa jel ket mau Iki lho Mas. simung HP tok. Aku semenjak follow BMKG iki ndredeg terus was-was terus aku bendino. Update tentang gempa, bencana alam ae pokoke. Coba sampean download iki BMKG lah. Jelas sampean Aku ngikuti sebenarnya itu jel. Cuman ngikuti kan biasanya dapat SMS kayak kejadian kalau mau gempa. Nah, motif ki bendino enek. Malah bendino iku iso ping 3 ping 4 ya Mas. Waduh. Tapi akhir-akhir ini emang lagi ada ya bencana ya. rada horor bencana. Sampe Jawa ngene Timur. iki piye? Apa lek enek bencana iku ngaitno ndek mistis gak kira-kira? Lah aku lebih percaya nggak percaya seperti itu. Mbok nyapa beberapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Kita tetangga baru iki, tetangga baru. Monggo Siapa iki? Monggo. Lenggah Mas. Kita tetangga baru kita ini Jal. Aduh, ya apa kabar? Alhamdulillah. Sama gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Sik Ya, aku rodo-rodo. nyeluk sapa Mas? Manggil siapa ya biar enak. Iya, panggil Abdillah aja nggak apa-apa. Abdillah Ya. ya. Nama panjangnya kan Mas Abdillah. Abdillah Baras. Abdillah Baras. Apa enek Mas sing gak ono Abdillah Baras apa iso enek. Wis ben koyo kanca dianggap Abdillah ya wis apa Abdillah. wis. Tekan ini gimana Mas? Ini dari rumah tadi. Panggah Mas saya gak iso Mas. Waduh. Udah unggah-ungguh kowe. Enggak. Enggak padahal roman aku ya. Si paling Jawa deh gimana gimana. Kenalin dulu Mas, biar teman-teman agak biar ngerti siapa sosok. Siapa sih Abdillah sebenarnya Baras. sosok Mas Abdillah Baras? Saya lagi rame beberapa hari, terutama bagi teman-teman yang ngikuti Geopark Jen. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Mas. Iya. Jadi mungkin perkenalkan nama saya Abdillah Baras. Kebetulan saya ini menggeluti ilmu kebumian. Ya, jadi background mulai S1 sampai sekarang S3 itu bergelut di ilmu kebumian. Yang kemudian sejak 2018 ikut di Geopark Ijen. Oh, di Geopark Ya, Ijen. di Geopark Ijen sejak 2018, aslinya Genteng, Banyuwangi. Sekarang ya domisili tetap di Genteng, ya bolak-balik Banyuwangi Genteng. Mulai kapan, Mas? Kantornya kan di Genteng, di Kantor di Banyuwangi. Banyuwangi Kota. Mulai kapan sampean tertarik dengan bidang ini Mas? Ya kalau kuliah sejak 2010. Sejak Di- kuliah berarti ya? 2010 di Bandung. Oh, di Bandung, di Uni. Di ITB. Oh, di ITB. Nah, arahnya ke pertambangan dulu. Oh. Pertambangan, kemudian 2018 coba ini menggeluti ilmu kebumian Ilmu kebumian. di bidang pariwisata. Jadi mengkolaborasikan ilmu Dengan bumi dengan pariwisata. Oh. Jadi misalkan melihat Danau Ijen itu kenapa sih warnanya kok hijau, Toska, kok nggak putih aja? Nah itu diteliti kan. Nah jadi cerita, jadi bisa bercerita kita kepada orang kenapa dia berwarna hijau. Kemudian kenapa di Pulau Merah, kenapa warnanya kok merah pulaunya, kok nggak hijau aja? Kayak di Kawah Ijen, oh ternyata ada unsur besi di sana. Jadi menggali informasi itu untuk disampaikan kepada publik dengan bahasa yang lebih sederhana, bukan bahasa ilmiah kira-kira gitu. Iya, iya. Tapi ngomong-ngomong soal ketertarikan dengan ilmu bumi ini, dengan alasan unsur apa Mas? Yang sampean jadi greget banget ingin mempelajari ilmu bumi? Iya, saya pernah bertemu dengan salah satu orang di Banyuwangi, pernah sampaikan dari 1,7 juta atau 2 juta penduduk di Banyuwangi, ya yang ngerti ilmu bumi itu hanya berapa Iya, begitu. beberapa persen lah. Ngerti pun tapi juga di sini
mungkin pindah keluar kota, lebih asik di luar Banyuwangi Di luar begitu. Banyuwangi. Soalnya asing Mas, buat kita semua ini kayaknya asing banget. Maka dari itu saya terpantik lah dari kata-kata beliau untuk kemudian menggeluti kembali ilmu-ilmu bumi ini, tapi dengan dimensi yang berbeda. Artinya tidak seperti orang-orang kan kalau belajar ilmu geologi pasti kaitannya dengan pertambangan, pasti kaitannya dengan pengeboran minyak, gas dan sebagainya. Nah ini ternyata ada seri lain yang menarik dan sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita bisa melihat di Sulawesi Utara ada Gunung Ruang yang erupsi. Gunung Ruang yang akhir-akhir ini ya. Di Jawa Timur kita punya Semeru, hari ini juga erupsi. Kemudian beberapa waktu lalu ada tsunami di Krakatau. Dan pernah di Pancer 94. Ada gempa bumi berkali-kali di dekat Bali, di dekat Alas Purwo dan sebagainya, sehingga setiap hari kita tidak bisa lepas dari ilmu bumi. Nah, maka dari itu mungkin itu tanggung jawab kita salah satu ya kita bersama, khususnya yang mempelajari ilmu kebumian begitu kira-kira. Untuk lebih ya bisa glow up ke masyarakat lah. Betul. Sebenarnya kan semuanya ada teorinya Mas ya. Ada teorinya. Ada teorinya dan nenek moyang kita sudah mengamalkan itu kepada masyarakat awam, tapi sayangnya keputus, sehingga mungkin nanti ya kita bisa melihat banyak-banyak legenda-legenda yang kemudian terputus bahasa narasinya, menjadi mitos, menjadi sesuatu yang tidak masuk akal, sehingga kadang mikirnya negatif. Nah, mistis ya Mas, arahnya pasti mistis. Begitu. Tapi kalau ngomong-ngomong soal Geopark Ijen itu kan mungkin banyak, sorry ya buat teman-teman yang di pinggiran-pinggiran kan, apa sih Geopark Ijen? Terus diadakan Geopark Ijen itu untuk apa? Biasanya kan banyak bertanya-tanya Mas. Ya. Menurut Mas Abdillah, sorry. Abdillah apa Mas Abdillah ya? Tetap ada Masnya. Iya, siap. sorry. Kan gabung tadi Mas. Udah nggak bisa kalau Jawa itu gabung. Geopark dalam mungkin bahasa yang lebih bisa dipahami masyarakat itu seperti apa Mas? Geopark itu geonya bumi, park itu taman. Taman bumi. Iya, taman bumi. Jadi kerjanya sih ngapain sih Mas kerjanya? Ya sekarang kalau kita punya rumah luas, katakanlah luas tanahnya satu kapling. Iya. Satu kapling. Berapa sekarang kalau perumahan itu? Ada macam-macam. tipe 36 ini berapa Mas? Kira-kira Mas. 6 kali 12. Iya. 6 kali 12. Luas tanah 72, tipe 36 rumah. Kalau ingin ada taman kan berarti nggak mungkin kan kaplingan 6 kali 12 dijadikan taman semua. Iya. Iya masih ada. Pasti ada rumahnya, ada ada ruang tamu, ada ruang tidur, penataan kan begitu ya. Iya. Dan di depan ada taman kan begitu, atau Iya. di belakang. Nah, berarti kan syaratnya ada luas wilayah. Begitu ya. Iya. Jadi tamannya luas wilayah, kemudian di taman ada apa biasanya? Kan nggak mungkin kan dikasih kodok-kodokan. Pasti kan ya kodok beneran. Iya. Dikasih ikan beneran, dikasih burung beneran. Setidaknya ada populasi lah. Ada populasi, ada hewan, Iya. ada tumbuhan. Kemudian ada manusia yang tinggal di sana. Kemudian juga ada budaya mungkin. Jadi sebenarnya Taman Bumi itu adalah merangkum apa yang ada di Banyuwangi terutama, mulai dari keragaman geologinya, batu-batuan, mulai pantai selatan sampai ke Ijen. Sepanjang mata memandang, naik motor, naik mobil pasti ngelihat batu. Iya. Ya, benar nggak? Benar ya? Benar. Melihat bukit, melihat gunung dan sebagainya. Ada keragaman hayati. Mulai dari pantai selatan sampai ke Ijen naik pasti melihat ya minimal ada kupu-kupu, nanti ngelihat burung dan sebagainya. Iya. Mulai dari selatan sampai ke utara atau dari utara ke selatan pasti nanti ketemu candi, nanti mungkin ketemu masjid. Nanti pas ketemu ada janger di pinggir jalan, ada jaranan, itu kan budaya. Nah, ketika kita berkeliling mulai dari selatan ke utara atau selatan ke utara, barat, timur dan sebagainya, maka adalah taman. Nah, tamannya Taman Bumi. Jadi Geopark Ijen itu ngambil Ijennya kenapa? Karena Ijen terkenal di mata dunia. Jadi ngambil sisi Ijennya, tapi ya orang ke Banyuwangi nggak mungkin ke Ijen saja, tapi ke semua tempat. Ke semua tempat. Jadi semua tempat di Banyuwangi adalah Taman Bumi. Kenapa? Karena mengandung unsur geologi, batu-batuan, pegunungan, sungai dan sebagainya, keragaman hayati, flora dan fauna, kemudian juga budaya. Itu dirangkum, dibungkus menjadi nama Geopark. Jadi bungkus sebenarnya. Geopark Ijen berarti Ijennya itu cuma ngambil nama, bisa dikatakan yang paling populer. Branding lah Mas. Brandingnya. Ngambil brandingnya. Apalagi di Banyuwangi Mas ya. Betul. Misalkan Masnya siapa namanya?
panjangnya. Danang Darmawan. Danang Darmawan. Nama brandingnya siapa? Ada yang Darnang, ada Gambreng, yang Dharma, Mas. Gambreng. ada yang Alek. Akhirnya kan terkenalnya kan atas nama yang paling familiar, Iya. bukan Danang Darmawan. Darmawan. Nah, kira-kira begitulah. Iya. Ini Rijal. Terkenalnya malas bangun. Enggak Mas, untuk episode ini kayaknya saya banyak belajar. Soalnya saya nol tentang ini. Makanya ini belajar, guys. Kalau ngomong-ngomong terus aku ya. Soal tadi yang sempat dibahas kita sebelum Abdillah ini datang kan soal gempa bumi, Mas. Gempa bumi. Seberapa berkaitan sih kayak bisa dikatakan kecelakaan nggak sih, Mas? Seperti itu, Mas? Fenomena alam lah, Mas. Ya, Gempa bumi ini kalau fenomena alam. Kan kecelakaan sesuai peraturan pemerintah ya bencana alam. Bencana alam. Tapi kalau orang kebumian namanya fenomena alam. Iya. Fenomena alam akhir-akhir ini ada kaitannya nggak sama populasi manusia, terutama di Banyuwangi ya, yang kian banyak. Kalau dari sudut pandang Abdillah sendiri gimana? Iya, jadi yang pertama bumi umurnya konon katanya menurut penelitian 4,6 miliar tahun yang lalu. 4,6 miliar. Sulit lah membayangkan. Tidak perlu Iya, dibayangkan. Ya, siapa nggak tahu Iya. sih. Manusia hadir baru 12.000 tahun yang lalu. Iya. Jadi 4,5 miliar sekian menciptakan bumi. Menciptakan bumi. Setelah siap baru manusia turun. Artinya apa? Kalau kita sekarang bicara tadi gempa bumi, nah, ditambah tsunami, ditambah gunung meletus, ditambah apalagi angin puting beliung, sudah ada sebelum ada manusia. Kenapa? Karena bumi diciptakan sampai seideal mungkin, sampai siap dihuni oleh manusia. Bayangkan kalau gunung itu tumbuhnya pas manusia hidup, ya mati kira-kira kita. Iya. Bayangkan manusia hidup ketika gempa lagi sering-seringnya. Di masa lalu kan belum stabil bumi. Iya. Nah, sehingga sekarang kita hidup itu di masa yang kemudian bumi sudah stabil, disiapkan selama 4 sekian miliar tahun, manusia hadir ketika buminya sudah siap. Buminya siap, isinya flora faunanya, ada tumbuhan dan hewannya, maka manusia hadir harusnya menjaga. Kira-kira gitu. Jadi paham. sebelum ada manusia sudah ada gempa bumi. Jadi tidak harus bicara sekarang. Karena populasi manusia semakin banyak enggak. Sebelum ada manusia, 0 manusia di muka bumi, sudah ada gempa bumi. Biasanya kan salah-salah tuh, Mas. Kayak ada gempa, ada kalau banjir ya sih emang berpengaruh. Maksudnya kayak bencana-bencana alam yang lainnya itu biasanya kan ini karena juga ulah manusia dan sebagainya. Kan gitu biasanya. Maksiat. Ya, biasanya aku gak gireng rono loh sebenarnya. Begini. Kita berkaca, mohon maaf, kita ambil contoh misalkan Aceh 2004. Gempa magnitudo 9 disertai dengan tsunami. Sehingga ratusan ribu orang meninggal, bahkan dampaknya sampai ke Thailand, sampai ke Bangladesh, India. Bayangkan, apakah sepanjang pesisir pantai Aceh itu semuanya maksiat? Kan tidak. Apakah semua berbuat buruk? Kan tidak. Ada berbuat baik. Nah, sehingga ya itu adalah urusan kita dengan Tuhan sebenarnya. Kalau bicara itu, tapi jelas bahwa jalur tsunami memang di sana. Tidak hanya tahun 2004 tsunami di Aceh, tahun 1907, tahun 1800 sekian, tahun sekian itu terjadi berulang kali. Jadi bayangkan kalau Anda tinggal di satu lokasi, sudah dikasih tahu bahwa di situ ada gempa berkali-kali, tsunami berkali-kali, tetap ngeyel tinggal di sana. Berarti sudah bukan salahnya alam lagi, tapi salah manusia yang tidak berpikir. Jadi memang jalur-jalur sudah ada. Contoh misalnya di Indonesia, kalau dari Sumatera, kemudian Jawa, kemudian Nusa Tenggara, sampai geser ke Sulawesi, Papua, itu jalurnya gempa. Kalimantan tidak. Apakah Kalimantan tidak ada potensi? Ada, tapi memang kecil. Kenapa? Karena memang kondisi buminya seperti itu. Iya, Pak. Jadi ya kalau kita ingin aman tinggal, ya kita carilah tempat-tempat yang lebih aman, karena sudah ada sekarang dari BPBD namanya peta kawasan rawan bencana, KRB. Iya. Sudah dipetakan, di sini zona banjir, di sini zona tsunami, di sini zona gunung api, di sini zona gempa, likuifaksi dan sebagainya. Nah, tinggal kita mau baca nggak petanya, mau memilih nggak,
masalahnya kan kita kan nggak mikir itu, karena kenapa? Kadang kita berpikir bahwa yang kena tsunami loh 94 di Pancer, terus gak mungkin lah awake dhewe kena. Iya. Karena mungkin kita berpikirnya umurnya 60 tahun, jadi mungkin anak cucu kita. Nah itu yang kurang tepat. Berarti lebih ke mitos ya Mas? Iya. Kalau untuk Bisa dikatakan mitos? Enggak, jadi ya enggak Mas. itu gini, karena kita hidup hanya 60 tahun maksimal katakanlah. Maksudnya itu tadi loh Mas, yang sorry ya, ini tak potong ini. Siap. Kembali lagi. Terlepas dari kata-kata tsunami atau gempa dikaitkan dengan Mitologi. bukan mitologi, Kayak maksiat. Itu Nah, tadi, itu Mas. bisa dikatakan mitos. Kalau menurut saya maksiat adalah maksiat tidak memanfaatkan akalnya dengan baik. Berarti bukan mitos. Iya. Itu, Mas. Jadi betul. maksiat itu jangan dianggap hanya minuman keras, zina dan sebagainya. Tapi tidak menggunakan akalnya dengan baik Iya. itu maksiat, karena Maksiat. banyak Iya, saudara-saudara kita yang tidak mampu seperti kita akalnya. Iya. Mereka berjuang sekolah, diajari di psikologi dan sebagainya, mengeluarkan uang banyak. Kita yang sudah normal tidak memanfaatkan akalnya dengan baik, ya itu sudah dosa. Oh iya. Sudah Terus termasuk maksiat. yang tadi itu Mas, kan ternyata kayak di Palu, di Aceh itu kan udah sering berkali-kali terjadi tsunami, gempa. Terus untuk yang di Banyuwangi sendiri itu ada nggak yang emang daerah rawan-rawan bencana kayak gitu? Banyak sekali. Kita punya 2 gunung api aktif, Ijen dan Raung. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya pantai selatan, tempatnya palung yang sangat dalam. Ya. Jalurnya tsunami. Bukan hanya 94 tsunami Pancer yang setinggi 13 meter, yang ada sinden selamat karena naik pohon kelapa. Tapi ternyata 1930 kalau nggak salah saya baca, tahun 1800 sekian tsunami juga di tempat itu, Di Pancer itu. Pancer itu. Berarti kan berulang kejadiannya. Iya. Tapi tidak semua orang bisa mengalami 2 kali. Kenapa? Karena jaraknya misalkan 70 tahun ya, umur kita kan Iya. terbatas kan Iya. begitu. Sehingga Iya. maka tadi orang abai itu kenapa? Karena tidak mengalami berulang kali. Iya. Tapi beda lagi cerita misalkan Gunung Raung atau Gunung Semeru dari tahun 1811 kemarin ya 2021 ya, dahsyat iya. ya. Sampai sekarang erupsi, tapi kan Erupsi. tetap manusia tetap Iya. abai. Hewan-hewan turun tapi manusia malah naik kan kalau ada gunung. Jadi kalau di Banyuwangi, Gunung Raung mulai tahun 1580-an tercatat sampai detik ini erupsi. Kemudian Gunung Ijen juga begitu, 1790-an tercatatnya. Kemudian kita punya pantai selatan tsunami, kita punya zona likuifaksi di daerah selatan, kita punya angin puting beliung di daerah selatan juga. Dan Selat Bali mungkin juga berpotensi tsunami ya, tapi nggak setinggi yang selatan kira-kira. Jadi banyak sekali. Ada 16 rawan bencana, Di Banyuwangi. kerentanan bencana di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Dipetakan oleh BPBD, Badan Pengelolaan Bencana Daerah, ada 16. Jadi Banyuwangi adalah etalase dari bencana alam nomor 11 se-Indonesia rawan bencananya. Nomor 11. Nomor 11. Harus hati-hati teman-teman, dijaga alami. Itu. Mas, Sebentar. diambilin minum dulu Mas. Min. Ada minum ini. Ada Mas, ada kopi. Sini kalau ada tamu ada minum. Kalau nggak ada tamu nggak pernah dikasih minum. Suruh minum buat sendiri-sendiri Mas. Tapi ngopi Mas ya. Alhamdulillah Mas. Nah, makasih Mas Bebe. Mas Ini boleh diminum nggak? Boleh dong. Monggo. Nah, terus adem bau gini rek. Terus Boleh gini- merokok nggak nih Mas? Boleh Mas. Terus gini Mas. Boleh tapi nggak boleh pakai apa korek ya. mau tanya ini aku kok iso Tanya, sela terus. Terus Mas. Kenapa kayak Pulau Bali itu nggak nyambung sama Banyuwangi. Banyuwangi? Iya, padahal kan jaraknya deket banget gitu. Iya. Terus, kalau di peta itu. Di bumi ini dengan bentuk yang bulat ya, bukan datar ya. Itu Siapa setuju nggak Mas? Menurut gimana? Tim mana? Tim bumi bulat atau datar? bumi bulat lah. Logikanya begini. Kalau ini bumi datar, Ya. Anda berada di ujung selatan kan Anda jatuh ke bawah pasti. Oh iya. Logika paling gampang kan begitu. Ya. Kalau bumi datar, tapi kalau bumi bulat kan jelas. Anda kan selalu kena gravitasi, di sini kena gravitasi. Oh dan iya. sebagainya. Logika sederhana lah. Jadi kalau bumi datar berarti ada ujungnya.
barat, timur, utara, selatan, berarti ketika Anda di ujung paling utara ketemu jurang, jatuh Anda. Oh iya. Hilang kan begitu. Ya terserah lah. Iya, pandangan masalah Mas. Itu panjang perdebatan yang panjang Ya, ini. Kembali lagi ya ke- paling sederhana kayak gitu. Nah, ternyata bumi kita disusun atas lempeng-lempeng. Iya. Nah, lempeng-lempeng itu kayak puzzle. Tidak satu besar sebumi enggak, tapi berpetak-petak. Banyak lah. Banyak. Di Indonesia ada 3, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik di bagian Kalimantan ke timur, ya, berarti Sulawesi dan Papua, ke Filipina. Gunung Ruang itu di lempeng Pasifik. Kemudian lempeng Indo-Australia dari selatan, namanya Indo-Australia, berarti Indonesia Australia. Ya. Mulai dari Australia sampai Indonesia. Indonesia, ketemunya di pantai selatan Banyuwangi salah satunya. Oh, di- Ada lempeng Eurasia, posisinya ada di utaranya Pulau Jawa, itu di Kalimantan. Nah, tempat tumbukannya ada di Banyuwangi, makanya gempanya di Banyuwangi. Oh iya iya iya. Ya, ketemunya dua lempeng Eurasia Iya, iya. sama di Banyuwangi. Iya, iya. Makanya Kalimantan lebih aman. Kenapa? Karena bukan tempat pertemuan lempeng. Bukan tempat pertemuan. Itu yang pertama. Ternyata dari lempeng-lempeng 3 tadi itu di bawahnya ada lempeng-lempeng kecil-kecil lagi. Nah, ternyata menurut penelitian Banyuwangi ini adalah bagian dari Australia. Awalnya Mas. Iya. Jadi 200 juta tahun yang lalu lempeng dari Australia berpindah ke Banyuwangi, membentuklah Pulau Jawa. Batas sampai ke daerah Jawa Tengah. Berarti sebelumnya itu kita bagian dari Australia. Iya. Jadi kalau sudah ke Banyuwangi berarti sudah ke Australia. Heeh. Tapi kenapa kok Kok nggak bahasa 200 Inggris? Kenapa kok kita nggak bahasa Inggris? Nah, 200 juta tahun yang lalu itu masih belum ada manusia. Ya. Nah, ya. sehingga kita itu lempengnya dari Australia. Bagaimana ngeceknya? Oh, ada batuan yang keluar di daerah Meru Betiri, dicek DNA-nya. Oh. Jadi batu punya DNA kayak manusia. Iya. Untuk ingin tahu asal usulnya, dicek DNA-nya sama dengan yang nenek Ada moyang di di Australia. Australia. Nah, sehingga confirm menurut Pak Smith penelitian 2007 bahwa kemudian ada namanya benua atau lempeng Gondwana dari Australia yang pindah ke sini. Jadi kalau Anda sudah mendarat di Banyuwangi, berarti Anda sudah di Australia 200 juta tahun yang lalu, kira-kira gitu. Nah, batasnya ada di Banyuwangi. Maka Pulau Bali terpisah. Bagaimana kemudian pembentukan Pulau Bali? Yaitu Pulau Gunung Api. Makanya cek Selat Bali, Gilimanuk itu gunung-gunung. gunung-gunung? Iya. Iya iya iya. Itu adalah Pulau Gunung Api sampai ke timur. Lombok Pulau Gunung Api Iya. sendiri. Kemudian Flores Iya. Pulau Gunung Api sendiri. Sehingga Banyuwangi ke timur itu adalah pulau-pulau gunung api kecil-kecil. Berarti terbentuknya Bali dari itu ya, Pulau Bali itu ya. Setelah Jawa. Oh, setelah Jawa. Makanya peradabannya lebih tua di Jawa. Jawa. Jadi memang dia terbentuk dari gunung-gunung. Sepanjang Anda ke Bali, mulai dari Jembrana sampai ke Denpasar, pasti Anda ketemu gugusan pegunungan. Iya. Iya. Itu Jalannya membuktikan kan juga pegunungan. ya, itu membuktikan bahwa mereka adalah pulau vulkanik dinamakan. Jadi makanya terpisah. Jarang yang ngerti nih Mas. Jarang yang ngerti. Jarang banget yang ngerti. Bahkan dulu namanya Selat Belambangan. Tak dulunya. Yang Selat Bali itu? Selat Belambangan. Jadi brandingnya sekarang diambil sama Bali. Oh. Jadi kan nama di Selat Bali kan, yang terkenal Selat Bali kan, yang punya kan Bali kayaknya. Yang punya Bali. Dulu namanya Selat Belambangan di masa lalu di peta-peta Belanda. Tapi kalau masnya tadi gak apa-apa guys, Mas. Apa ini Mas? Tak panggil D lagi. Gimana deh? Kan menyinggung soal tsunami yang ada di Pancar. Aku dari tadi malah keinget ini. Tsunami di Pancar itu kan kadang dikait-kaitkan dengan makhluk mitologi biasanya. Ya. Kalau menurut sampean pribadi gimana? Iya. Jadi maksudnya Nyiroro Kidul ini, saya konfirmasi aja ini. Iyalah. Nyiroro Kidul. Biasanya kan dikait-kaitkan dengan itu biasanya. Nggak boleh pakai baju hijau. Ya, apalagi? Terus aku mau nyebut kakek. Orang tuh ngeri. Bahkan nggak di Pancar aja Mas, karena semua di Banyuwangi kayaknya kayak gitu Mas, brandingnya kayak gitu. Siap, branding ya. Iya, kayak ketika ada yang harus dilakukan tapi nggak dilakukan nanti ada bencana kayak gini-gini. Ya. Banyak sekali di Banyuwangi. Jadi legenda Nyiroro Kidul itu muncul pada abad 16. Abad Jauh 16. sebelum tsunami Pancar. Sebelum. Oh iya benar sih sebelum. Jadi di abad 16 terjadi tsunami hebat sepanjang pantai selatan Jawa, mulai dari Pelabuhan Ratu Sukabumi sampai Banyuwangi ujungnya.
Sehingga berkembanglah legenda Nyi Roro Kidul. Kamarnya ada di hotel di Pelabuhan Ratu. Ya, ada itu kamar nomor sekian, silakan nanti dicek aja. Oh, ada. Kemudian keratonnya di Mataram di Jogja, dekat dengan Parangtritis. Kemudian kursinya ada di Lampon, ada Pantai Parangkursi, singgasananya Nyi Roro Kidul. Tapi apakah Nyi Roro Kidul adalah sebuah makhluk jin ataukah perwujudan dari apapun lah? Ternyata setelah diteliti oleh LIPI 2017 bahwa ternyata peristiwa Nyi Roro Kidul adalah cara masyarakat kuno di masa lalu untuk menyampaikan bahasa bahwa di pantai selatan berbahaya. Jadi siapa Nyi Roro Kidul? Laut Selatan. Oh iya sih, iya. Jadi itu laut itu sendiri, bukan sosok Nyi Roro Kidul. Itu kenapa nggak boleh pakai baju warna hijau tadi? Kalau Anda pakai baju warna hijau kemudian tenggelam, maka ada orang mencari pasti sulit ditemukan. Kenapa? Karena dianggap adalah ganggang hijau yang nempel di terumbu karang. Sehingga terjawab. Makanya TNI AL bajunya biru. Kenapa? Karena dia menyamar supaya kalau perang nggak ketahuan. TNI AD kalau di hutan warnanya hijau. Kenapa? Supaya nggak ketahuan. Nah, kita kan kalau hilang kan biar ketahuan. Ya kalau pakai baju hijau kan berarti pengen hilang kan, begitu kira-kira. Nah, sehingga itu pesannya sebenarnya. Jadi di selatan ada namanya palung yang sangat dalam. Makanya tadi pertemuan antar lempeng itu menghasilkan palung yang sangat dalam. Makanya tidak ada tsunami sekalipun, ratusan orang bahkan ribuan orang meninggal di pantai selatan karena terseret ombak. Bahkan masuk di itu tadi. Iya, masuk di palung. Karena Anda menjorok ke mana? Ke selatan itu langsung ketemu palung. Sehingga bayangkan kalau misalkan pernah tahu wastafel kan? Kan ada apa namanya? Pipanya ke bawah kan? Air kalau sudah ditutup kemudian dibuka, kerannya kan tengah kan pusaran. Kenapa? Karena ada kedalaman kan. Jadi orang bisa ketarik sampai ke bawah. Jadi itu pesannya sebenarnya. Iya, pantas Mas. Kayak anak kecil. Yang tadi aku belum nangkep. Kan ada ininya Mas, ada penelitinya. LIPI ya. LIPI itu apa sih? LIPI itu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, di masa lalu sekarang jadi BRIN. BRIN. Nah, kalau BRIN ngerti mungkin. Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kalau teman-teman kita namanya Brian kan. Iya. Si paling Banyuwangi. Berarti sama kayak anak kecil kalau udah maghrib surup-surup kan suruh ke dalam Mas. Iya. Di luar kayak biasanya kayak gitu. Berarti kalau orang tua-tua. Kalau Nyi Roro Kidul pun bisa dijelaskan dengan metode apa tadi? Ilmiah. Iya, geomitologi. Geomitologi. Berarti kan kayak siapa lagi ya Banyuwangi ya yang Menak Jingga. Menak Jingga, Damar Wulan. Ada juga? Ada. Penjelasannya. Jadi, gimana? Penjelasannya. Seru nih, Jal. Jadi Menak Jingga, Damar Wulan itu adalah menceritakan peristiwa juga di abad 16. Jadi abad 16 itu tempatnya kejadian porosnya. Iya, poros kejadian bencana besar di dunia. Abad 16. Abad 16. Oh iya. Kayaknya lagi nggak stabil bumi itu waktu itu. Butuh menstabilkan diri sehingga tsunami, gunung meletus dan sebagainya. Abad 16 ada Gunung Raung yang meletus dahsyat, 8 hari 8 malam Banyuwangi gelap gulita, tinggi kolom erupsinya 28 km menjulang ke mana udara. Makanya muncul legenda Semar, nendang puncaknya Gunung Raung ke Pulau Merah. Dengar. Itu adalah erupsi yang sangat dahsyat, dinamakan erupsi Plinian. Bentuknya kalau di udara kayak semar. Makanya tiba-tiba ada semar, habis udaranya semarnya hilang, pucuknya hilang kan. Nah, akhirnya kerowak gini kira-kira. Nah, sehingga buatlah legenda mitologi Semar nendang puncak Gunung Raung ke Pulau Merah. Kenapa? Karena Sungai Kalibaru ngalirnya sampai ke Pulau Merah kan, yang dibatasi Liragung sama Sanggaran. Itu yang pertama. Yang kedua, muncullah cerita Damar Wulan dan Menak Jingga. Damar Wulan adalah perumpamaan bahwa kita punya gerhana bulan. Damar itu kan bulan, cahaya. Bulan. Katanya kan ganteng kan? Perang lawan Menak Jingga. Menak Jingga katanya kan menakutkan. Kayak ini. Ini Damar Wulan ya? Iya dong. Terus. Itu adalah memberitahu bahwa kalau gunung lagi aktif, misalkan sekarang bukan BMKG namanya PVMBG, ya, Pusat Vulkanologi
mitigasi gunung api, itu mengeluarkan statement misalkan level 1, level 2, level 3 iya. sampai level 4 awas itu kan. Nah, kalau lagi level 2 siaga misalkan. Iya. Nah, itu ada padang bulan atau gerhana bulan, maka harus berhati-hati. Karena gerhana bulan bisa menyebabkan gaya tarik semakin kuat. Kenapa Sehingga bisa gitu, Mas? Lah, kita bisa cek kalau di laut, kalau ada gerhana bulan pasang gimana? Orang-orang nelayan nggak? Oh iya. Iya sih. Pasti berhenti kenapa? Karena resikonya kena banjir rob, Iya. ya kan? Airnya naik Iya. dan sebagainya sehingga tidak aman. Nah, bayangkan Gunung Raung dikelilingi berapa ratus kilometer air. Iya sih. Mulai dari ujung Banyuwangi aja sampai ujung. 175 kilometer. Kan Jember, Jember. Situbondo. Iya. Total katakanlah 300 kilo. Kalau airnya naik 1 meter dikali 300 kilometer dijadikan meter kan jadi 300.000 meter 300.000. dikali 1 meter berarti ada 300.000 meter kubik. Air. Bayangkan menekan yang ada di darat sehingga magma yang di daratan akan mengeluarkan sehingga namanya menak jingga. Menak itu raja gunung yang paling tinggi di sini yaitu Gunung Raung. Kemudian jingga adalah lava yang keluar pada saat erupsi. Makanya dikatakanlah perang antara Damar Wulan dan Menak Jingga menghasilkan erupsi yang dahsyat. Itu pesan sebenarnya bahwa ternyata nenek moyang kita sudah ngerti ilmu bumi, bahkan menerjemahkannya bisa. Kalau sekarang kan level 1, 2, 3 dan 4. Iya. Bahasanya sudah bahasa sulit, awan piroklastik, lava. Lah itu kita yang nggak paham, Mas. Nah, maka dari itu memudahkan sebenarnya. Jadi cerita Menak Jingga, Damar Wulan, Nyi Roro Kidul, bahkan sampai nyambung itu Gunung Raung meletus itu nyambung ke Dewi Sekar Dadu sama Syekh Maulana Ishaq yang pandemi yang kemarin jadi temanya Gandrung Sewu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Nah, Pak Geblok itu pada saat Gunung Raung meletus. Oh, Pak Geblok. Iya, pada saat Gunung Raung meletus. Kemudian Pak Geblok si Dewi Sekar Dadu sakit, kemudian menikah dengan Syekh Maulana Ishaq itu pada saat pandemi sudah selesai. Jadi cerita Gunung Raung itu rentetannya. Itu kalau kita mau ngulik-ngulik ya. Jadi ternyata nyambung. Berarti ini ya kalau ini apa Banyuwangi itu kan Dewi Sri. Kok di Banyuwangi itu kan legendanya kan Banyuwangi kan Sri yang minum air itu Mas. Iya, Sri Tanjung, kita Bukan Sri Tanjung. Bukan minum air, Mas. Kalau Sri Tanjung itu dibunuh sama si Dobokso. Iya kan, kenapa rasanya airnya nggak ini? Airnya nggak bau. Nggak bau. Nggak anyir. Nggak anyir. Ya. Padahal darah kan. Ada itu juga ada penjelasannya? Ya, ini dugaan ya. Kalau ini masih dugaan ya. Kalau itu sudah hasil penelitian yang tadi saya sampaikan. Jadi hasil dugaan, orang-orang zaman dulu itu menandai suatu lokasinya, suatu wilayah, memberi nama itu dengan apa yang khas dari daerahnya. Contoh sekarang, ambil paling gampang Pulau Merah. Kenapa dinamakan Pantai Pulau Merah? Kenapa nggak dinamakan Pantai Tumpang Pitu aja? Contohnya misalkan, ya karena memang yang paling ikonik adalah Pulau Merahnya dan warnanya beda dengan yang lain, sehingga dinamakan Pantai Pulau Merah. Sehingga nama suatu lokasi, misalkan di mana? Di Kalipuro ada namanya Desa Kelir. Ya. Saya pernah konfirmasi kepala desanya waktu main ke sana. Saya yakin, saya pernah ke Karangsambung, Jawa Tengah, itu ada namanya Watu Kelir. Watu berwarna-warni, batu berwarna-warni. Di Jawa Tengah? Iya, di Karangsambung. Saya konfirmasi ke Pak Kades. Pak Kades, apa di sini ada batu yang berwarna-warni? Ada. Oh, berarti memang penamaannya karena wujud yang ada di sana. Sehingga memberi nama Banyuwangi tidak mungkin kalau nggak ada airnya. Nggak mungkin kalau airnya nggak wangi. Apa kemudian maknanya? Ya, ketika kita bicara Banyuwangi, bahwa Banyuwangi itu dulu telaga bukan sumur. Iya, kalau ceritanya telaga bukan sumur. Berarti kalau telaga pasti besar. Makanya sumur kan ada yang di Pendopo, ada yang di belakang sana, ada di mana? Di itu diadakan ya, Mas? Di konservasi. Ya? Di konservasi yang kecil. Kalau telaganya itu kan kita bicara masa lalu, karena kalau kita bicara masa lalu sama sekarang berbeda. Masa lalu rumah ini ya tanah lapang, tapi sekarang kan, sekarang kan jadi rumah kan. Termasuk ketika kita bicara telaga masa lalu, saat ini ketemunya sumur. Kenapa? Karena mungkin sudah ada pengendapan, ada pembangunan dan sebagainya, sehingga sekarang tertinggal yang sedikit. Zaman dulu kalau kita cek ngelihat daerah situ, itu ada batu gampingnya di bawah sana. Batu gamping itu sifatnya menetralisir
zat-zat Oh iya. pengotor. Iya. Contoh kalau punya kolam koi, Iya. kalau pingin ikannya nggak gampang sakit, pH-nya netral, dikasih karang jahe, karang jahe. gamping kan. Kemudian kalau sumurnya banger biasanya dulu, nenek kakek kita kan nyuruh beli gamping kan, enjet itu Enjet, ya, itu dimasukkan ke sana supaya nggak bau kan. Nggak Nah, bau. termasuk kalau kemudian tadi Sidopekso kemudian menusuk Sri Tanjung dan kemudian harusnya si darah itu bau anyir di situ ternyata enggak, ya berarti ada zat sesuatu yang menetralisir dia dari batu gamping itu kira-kira yang kemudian tersebar di sepanjang Banyuwangi karena dasar lantai dari Banyuwangi adalah batu gamping. Tapi ini kan masih perkiraan. Ya masih perkiraan. Tapi Jadi sampean percaya nggak mas cerita itu ada? saya percaya, tapi perlu dibuktikan secara ilmiah. Oh ini Karena- kan mungkin belum ada pembuktiannya. Ya, maka dari itu membentuk ruang diskusi. Karena saya yakin itu bukan hayalan. Jadi memberi nama sesuatu itu nggak mungkin, Nggak ada alasan lah. nggak ada alasan. Pasti Pasti ada ada. alasannya, sehingga itu yang perlu kita buktikan supaya pas orang percaya. Kita menamakan Pulau Merah karena memang ada Pulau Merahnya. Iya. Nanti kalau Pulau Merahnya hilang, Pulau aja. ya kan nggak ada. Bingung kan kasih nama Iya, apa gitu iya. kan. Nah sehingga tadi Nyiro Kidul, kemudian Damar Ulang Damar sudah dipublikasi bahwa memang ada Penelitiannya. penelitiannya, sehingga ini perlu dijustifikasi bahwa kemudian tidak asal-asalan memberi nama. Ceritanya juga bukan cerita hayalan, tapi harusnya cerita yang masuk akal yang kemudian bisa dipahami oleh masyarakat secara umum. Berarti Abdullah ini kalau speak up masalah gini-gini, saya sering lihat ini di publik. Pernah nggak sih gesekan sama mungkin tradisi adat dan sebagainya? Ya, pergesekan itu tidak hanya bicara kita ketemu dengan mungkin budayawan atau adat dan sebagainya. Sama ilmu aja ya gesek-gesekan pasti. Kenapa? Karena memang ilmu itu tidak akan pernah berhenti. Ya, benar. Tidak akan pernah selesai. Ya sekarang ustadz aja 1, 2, 3 kan berbeda-beda. Iya. Sehingga kan perlu ada ruang diskusi di sana. Sehingga di sini bukan dalam ranah kita ingin berdebat, tapi ingin menemukan yang paling baik. Iya. Yang paling baik. Bisa jadi teori saya ini yang saya sampaikan ini suatu saat juga akan berubah Iya. diperbarui oleh anak cucu kita Karena kan. terus dikulik. Nah, itu memang fungsi ilmu pengetahuan memang harus membuka ruang-ruang diskusi dan ada pembaruan di kemudian hari. Jadi kalau stagnan di sini ya berarti kita nggak berkembang. Iya sih, benar. Jadi tidak ada masalah menurut saya. Secara budaya kita punya, kita hormati, tapi secara ilmu ya perlu kita sampaikan bahwa kemudian memang ada kaitannya. Dan nenek moyang kita itu bukan orang bodoh intinya. Iya. Orang pintar-pintar. Bicara gempa. Suku Jawa sudah punya klasifikasi gempa, bukan pakai magnitudo yang sekarang BMKG tadi didiskusikan. Oh, ada skala gempa namanya lindu atau rindu. Lindu. Nah, lindu ya. Lindu. Kemudian ada namanya guntur, Ya, dengar. sama satunya kampa. Nah, itu enggak dengar. Nah, ini skala gempa Jawa ini. Lindu adalah gempa kecil, makanya kalau ada lindu zaman dulu kan. Sekarang kan mungkin kurang tahu anak-anak ya. Kemudian yang kedua ada kampa. Kampa itu gempa yang cukup besar, yang paling besar. Guntur itu gempa vulkanis, gempa yang kemudian membuat gunung meletus. Ada. Berarti kan nenek kita bukan orang bodoh. Iya. Belum bayangkan orang Indonesia itu lahir sudah langsung ketemu 127 gunung api. Sudah langsung ketemu garis pantai sepanjang itu. Sudah ketemu ini dan sebagainya. Masuk sih dari jutaan manusia itu satu aja nggak ada yang menekuni itu kan nggak mungkin. Iya. Nah sehingga nggak logis kalau bangsa kita bangsa yang bodoh. Mungkin kurangnya belajar aja sih kayaknya ya. Bahkan tsunami itu bahasa Jepang. Kenapa kok diamini jadi bahasa nasional untuk menyatakan bahwa ada air yang naik? Meluap. Padahal di Jawa, kebetulan di Banyuwangi ada namanya Banyu Lampek, Segoro Munggah, Segoro Banjir. Itu penamaan tsunami di Banyuwangi. Ada yang kenal nggak? Nggak ada yang kenal kan? Kalau saya itu Segoro Munggah itu pernah. Nah, tapi Banyu kan Lampek aku aja. tapi sekarang kalau ada tsunami, Ya tsunami. ya tsunami kan? Kenapa pakai bahasa Jepang? Kenapa nggak pakai bahasa lokal? Iya sih. Padahal nenek moyang kita memberi nama itu nggak asal-asalan. Iya. Baru Kayaknya nangkep tren aku. Mas, paling ngikutin tren nih Mas. Nah, itulah kenapa akhirnya bahasa kita, nenek moyang kita sudah membuat ilmu pengetahuan kemudian hilang. Karena memang ternyata peradaban kita itu menjadi sentral dunia, makanya orang asing ke sini tidak hanya bicara alam, tapi bicara kearifan lokal atau pengetahuan lokal. Gitu kira-kira. Masalah kearifan lokal budaya.
menyikapi ya tradisi yang akhir-akhir ini sering ramai lah dibicarakan di Banyuwangi seperti bersih desa, menyikapinya menurut sampean gimana Mas? Bersih desa itu. Ya kita bicara bersih desa di seluruh Indonesia. Iya. Sepakat bahwa fungsinya adalah menolak bala kan. Menolak bala. Pasti itu kan, menolak pagebluk, untuk keselamatan dan sebagainya, sehingga ada doa-doa dan sebagainya di sana. Tapi apakah hanya sebatas ritual ataukah tidak ada implementasi kegiatan? Ya itu kan perlu kita pertanyakan kan begitu. Mas. Apakah di masa lalu seperti itu? Contoh, saya ambil contoh saja. Kalau kemudian kita ke makam Wali Songo misalnya. Iya. Tujuannya ngapain biasanya? Ziarah kubur. Ziarah. Terus? Ya minta berdoa lah. Berdoa. Terus pulang kira-kira gak kerja, ngopi-ngopi, ngerokok gitu kan? Kira-kira dapat berkah nggak? Ya enggak Mas. Nggak mungkin kan? Iya. Ya pengeluaran tok tadi. Nah, pengeluaran kan? Malah tekor malah ngeluh balik-balik. Malah ngeluh. Nah, sehingga sebenarnya itu yang kemudian perlu kita teladani harusnya. Kenapa makam Nabi Muhammad masih ada sampai sekarang? Kenapa nggak hilang? Bayangkan kalau hilang, ya nggak akan ada percaya sama Nabi Muhammad. Iya, benar sih. Sehingga kita datang ke makam Nabi Muhammad mempercayai bahwa kita punya Nabi Muhammad misalkan. Kemudian kita meneladani. Setelah pulang dari sana meneladani, oh ternyata benar ada Muhammad. Oh, perlu kita teladani apa yang beliau lakukan mulai dari bangun tidur sampai bangun lagi, sampai tidur lagi. Sehingga pulang-pulang memang berkah beneran. Tapi ketika cuma kita minta-minta ya percuma. Termasuk ketika kita nyekar ke buyut-buyut kita. Iya. Kalau cuma kita nyekar, kemudian kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh buyut-buyut kita di masa lalu. Ya, mana kemudian edukasinya? Mana kemudian sifat-sifat yang baik yang diturunkan dari nenek moyang kita kemudian nyampe ke kita? Padahal saya yakin, kenapa kemudian sampai buyut-buyut ini kemudian makamnya perlu didatangi 1 tahun sekali minimal mungkin ya, pada saat ritual dan sebagainya. Ya tujuannya apa? Supaya kita tahu, oh ternyata buyut kita dulu waktu mudanya meneladani kegiatannya yang baik-baik. Supaya apa? Ya tetap berkah di kita, terutama juga di lingkungan. Sehingga bersih desa bisa benar-benar terjadi. Tapi kalau kita hanya fungsi ritual, kita hanya senang pada kegiatan yang dipertontonkan, ya mohon maaf, kira-kira bagaimana ceritanya misalkan kita membuat ritual yang memang sudah turun-temurun tapi tetap kita buang sampah sembarangan, tetap kita menebang pohon, kita nggak menanam pohon dan sebagainya. Kira-kira apakah bala nggak datang? Ya datang. Bayangkan kalau pohon ditebangi, kemudian buang sampah sembarangan, ya banjir datang, lingkungan buruk dan sebagainya. Saya sangat menghargai bahwa tradisi sampai sekarang masih berlangsung. Tapi memang perlu perbaikan, bahwa kemudian sekarang melenceng itu, saya tidak menyalahkan yang membuat ritual, tapi kita ini datang ke sana itu nonton. Iya, itu nggak tahu maknanya. Padahal contoh ya, kemarin Sebelang itu ada namanya ilmu etnobotani. Oh ya, itu etnobotani. Jadi tanaman-tanaman yang digunakan sebagai tanaman ritual. Jadi ada bunga bunga kenanga, ini itu dan sebagainya. Itu yang kemudian diteliti oleh teman-teman biologi. Dan itu ada maknanya semuanya. Apa botani itu ya? Ya, kenapa kemudian pakai bunga kenanga, bukan pakai bunga melati aja contohnya misalkan. Oh ternyata bunga kenanga mengandung ABCDE. Oh contoh misalkan kalau pada saat upacara adat di Kemiren misalkan, kenapa kok pakai daun pisang, kok nggak pakai kertas minyak aja? Oh karena ternyata mengeluarkan zat tanin kalau nggak salah kertas minyak. Daun pisang. Iya. Sehingga nasi lebih enak, lebih awet dan sebagainya. Dan kemudian memanfaatkan tanaman lokal. Itulah yang kemudian diharapkan, bahwa kemudian kenapa kok ritual-ritual itu pakai tanaman semuanya? Ya tanamannya harus ada dari sana sebenarnya. Ya kalau sekarang misalkan tanamannya hilang, nggak ada, kemudian 200 tahun lagi kemudian semakin nggak ada, gimana ritualnya? Nah terus gimana ritualnya kan berhenti. Nggak selamat. Nah itu nggak pernah dikulik sama kita. Iya. Itu yang kemudian menjadi miris. Padahal kita sangat berkaitan erat dengan namanya alam. Maka dari itu kalau kemudian ritual-ritual itu pasti menghubungkan dengan alam. Tanah kan nggak pakai plester kan? Iya. Tanah, menginjak tanah, kemudian memakai tumbuhan, meminta kepada Tuhan supaya
bersih dari bala. Iya, balak. Tujuan akhirnya di sana. Jadi gitu kira-kira. Banyak banget nih Mas ilmu yang kita dapat kayak ya. Bahkan aku tercengang-cengang dengan ini, ternyata banyak penjelasan dari sisi ilmiah kan. Ini kalau dari tadi kan ngomongin zaman dulu. Mitigasi bencana di era zaman dulu itu seperti apa sebenarnya, Mas? Mitigasi bencana zaman dulu. Jadi ilmu mitigasi bencana itu dibagi dua secara umum. Ada mitigasi struktural sama non struktural. Jadi struktur. Berarti bangunannya harus diperkuat. Zaman dulu kita pakai kayu. Rumah adat se-Indonesia Raya semua pakai kayu. Silakan dicek. Iya sih. Nggak ada yang pakai apa? Kayak perumahan 36 tadi. 3672. Kayu, tanah sama batu. Iya, Itu. umpaknya pakai batu. Dindingnya pakai ilalang rata-rata Mas ya. Ya, dindingnya bisa pakai gedek, pakai ilalang dan sebagainya. Jadi kalau ada gempa, maka kalau kayu itu goyang-goyang, kalau beton hancur. Kalau nggak kuat strukturnya, makanya ada SNI akhirnya kan. Standar Indonesia besinya harus sekian. Kadang kalau gempa tidak pernah membunuh, yang membunuh adalah bangunan yang tidak tahan gempa. Anda kalau kemudian gempa, posisinya lagi di tengah lapangan, nggak ada tinggian apapun, nggak ada bangunan, kan kayak goyang di atas panggung aja kan. Tapi aman juga sih Mas kalau di tanah-tanah yang berarti gempa tidak membunuh kan? Iya sih. Kalau Anda di lapangan kan gempa nggak membunuh. Harusnya kan kalau membunuh kan di semua tempat membunuh. Mau di hotel yang bangunannya bagus, mau yang rumah gedek, ternyata kan enggak. Nah, berarti yang membunuh adalah bangunan. Maka ada mitigasi struktural. Rumahnya pakai rumah kayu. Bahkan kalau lihat di Kemiren rumah usingnya kan lancip begini kan. Lancip. Oh, mengadaptasi ternyata ada gunung meletus. Kalau ada abu vulkanik, kemudian dia langsung turun begini. Bayangkan kalau begini, abu vulkanik nempel di atas, ambruk. Di Jogja kan juga begitu. Rata-rata kan begitu, lancip begini kan, baru kemudian nyebar gini. Tujuannya apa? Kalau ada awan panas macan putih kalau di sini namanya, kalau di Jawa Tengah nama dus gembel. Itu kalau kemudian jatuh di atas genteng langsung turun begini, dibagi. Tapi kalau langsung begini, selesai kita. Itu struktural. Non struktural itu bisa lewat tembang-tembang, lewat syair-syair, lewat edukasi dan sebagainya. Zaman dulu syair-syair, tembang-tembang itu isinya adalah cerita fenomena alam. Ajakan juga ya? Iya. Ajakan, kan syair-syair zaman dulu. Makanya kan Roma Irama kan dakwanya lewat lagu. Lewat lagu. Kenapa? Itu kayak juga ya Mas tentang kenapa? Karena tidak semua orang suka ke pesantren. Nah, Roma Irama mengambil pangsa pasar yang nggak suka pesantren, yang pingin dakwah, nggak suka ke masjid ya lewat konser. Akhirnya lagunya lagu Islami. Termasuk zaman dulu tidak semua orang suka sekolah, tidak semua orang suka baca. Akhirnya nenek moyang kita, karena seneng joget-joget, sampai seneng sing lagu-lagu, nggak elah tembang. Tembangnya maknanya yang kemudian bener. Nah, sekarang kan nyanyi yang kita cinta-cinta aja kan, cinta, putus, sedih kan gitu. Nggak pernah ada membahas bencana alam. Nah itu si Didi Kempot almarhum, Merapi Purbo itu kan cerita Gunung Merapi Purbo, Gunung Sewu di Gunung Kidul. Nah, gitu kira-kira. Sama ini kan sebagai pengamat bumi ya Mas. Terus aku mau tanya tentang Watu Dodol, kan lokal kan, Watu Dodol. Karena katanya Watu Dodol kenapa kok nggak bisa dipindah, ditarik dengan kapal lah, cerita-cerita pokoknya kayak gitu Mas. Ditarik dengan kapal katanya, kapalnya kandas, helikopternya jatuh, itu cerita itu turun-temurun Mas. Apakah benar Mas? Kenapa kok nggak dipindah aja? Siap. Kalau kemudian bicara Watu Dodol, Watu yang didodol. Jadi ternyata itu pembentukan jalan Anyer Panarukan pada zaman Dendels. Itu terhenti di Watu Dodol. Jadi dulu kapan itu? Abad kan ada itu abad keberapa gitu loh? Abad 18 kalau nggak salah. Ya mungkin. Ya, abad 19 atau 18 antara segitulah. Jadi Dendels itu terhenti di Watu Dodol, jalan Pantura. Jadi posisinya masih bukit. Jadi kalau sekarang kita lewat itu, jadi kita nggak ketemu jalan, tapi langsung bukit, langsung masuk ke pantai. Terhenti di sana. Dan itu hutan yang wingit angker. Ya, makanya namanya
ada tradisi putar kayun kan. Iya. Kayun itu adalah daerah yang hijau. Ada di Jalan Kayun di Surabaya. Itu Belanda. Kayun itu daerah yang hijau. Nah, kalau kita wingit akejine jadi ini. Iya. Ternyata sayembara orang sakti yang kemudian bisa mendodol watu bukit itu akan dihadiahi bla 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 bla. Nggak nemu. Sampai akhirnya Bupati Mas Halid kemudian menemukan di Boyolangu. Iya. Ki Boyojakso. Boyolangu itu adalah Bukit Silangu dulu namanya. Memang daerah itu bukit, sekarang kan jadi rumah-rumah. Ada orang sakti. Nah, Ki Boyojakso katanya bermeditasi dulu, bertemu dengan jin yang ada di hutan itu, di bukit itu. Iya. Kemudian diberikan petunjuk bahwa harus disisakan batu yang ada di pinggir pantai sekarang di bawah Patung Gandrung sama batu yang kemudian ada di tengah-tengah jalan. Di tengah-tengah jalan. Disisakan. Apa kemudian maknanya? Ternyata watu dodol itu adalah batu yang berasal dari erupsi gunung yang kemudian masuk ke bawah laut. Minimal 750 meter. Jadi bayangkan ada batu lava masuk ke dalam air laut sejauh atau sedalam 750 meter. Yang dinamakan dengan lava bantal kalau orang kebumian. Bisa nggak kita ketemu sekarang di tempat lain? Bisa. Contoh misalkan, tapi harus menyelam di Selat Sunda, di Krakatau sana ada, tapi kan posisinya masih di bawah laut. Iya sih. Gunung Ruang. Iya. Ada lava masuk ke dalam air laut, ketemu, tapi kan harus menyelam. Iya. Nah ini Anda langsung ketemu di pinggir jalan. Makanya saya bilang ahli geologi itu nggak mungkin hanya ada di zaman saat ini, tapi di masa lalu pasti ada. Ada pasti. Zaman Nabi, ya Ya, pasti ya. ada lah. Nggak mungkin mau bencana alam itu banjir Nabi Nuh loh yang ngalami. Kan Iya. gitu. Iya. Kaum Sodom Gomora yang ngalami Iya. erupsi gunung berapi, sehingga ahli bencana pasti ada. Sekarang kalau kita punya presiden aja ada menteri-menterinya, mosok Nabi nggak dikasih pendukung rek kan nggak masuk akal. Pasti ahli-ahli itu ada. Iya. Nah sehingga mungkin tahu bahwa oh ini batu ini memiliki makna yang sangat luar biasa. Anda yang harus menyelam sejauh 1 kilo ditemukan di permukaan, disisakan di tengah dan di sana. Apa kemudian fungsi kenapa katanya sampai ditarik kapal karam, helikopter? Sekarang misalkan saya mau ngebor, tak kasih bahan peledak, tak ledakan, saya berani taruhan, pasti habis, selesai. Tapi apa? Memang cara kita masa lalu untuk melindungi alamnya dengan cara hal seperti itu. Iya. Sekarang wes, ayo banyak toh pinggir-pinggir jalan itu, wong buang sampah sembarangan. Dikei banner, ya kan dikasih banner, dilarang buang sampah sembarangan. Menyebabkan banjir. Ya banjir, masuk neraka. Temene monyet. Mempan nggak? Mempan nggak? Enggak mempan. Tapi ketika diganti makam. Iya. Nah, Jangan buang sampah di sini karena ada makam si siapa. nggak usah ngomong-ngomong kan ngono wis, kayak ono makam wis, kayak ono nisan wis. Kan ono buang sampah. Kuburan rek. Dek Serono itu kapan hari saya ngomong sama Mas Bagus Rono. Ada di daerahnya itu sungai dibuangi sampah, akhirnya dikei patung macan, dikei dupo, nggak ada orang buang sampah. Oh iya sih. Memang orang kita tuh arahnya ke mitologi, lebih percaya kepada itu, lebih takut terhadap hal itu. Maka dari itu diadopsilah di masa lalu untuk melindungi alamnya, nggak pakai peraturan yang tertulis yang saklek dan sebagainya, pakailah cara-cara mitologi, Nyi Roro Kidul, itu cara-cara seperti itu. Iya, itu sih Mas. Wah, ini seluruh aja. Mungkin ini buat closingan Mas, pertanyaan terakhir dari saya. Akhir menyikapi bencana alam ya beberapa tahun ke belakang lah. Dari statement Abdillah dari statement Mas Abdillah ini bagaimana Mas menyikapinya? Ya. Jadi yang pertama yang kita pahami adalah bahwa kemudian manusia menumpang di bumi. Iya. Jadi duluan gunung, duluan bukit, duluan sungai, duluan lempeng, duluan laut, dan sebagainya. Kalau Anda numpang berarti Anda harus tahu unggah-ungguh. Iya. Jadi jangan tinggal di aliran sungai kalau nggak ingin kena banjir. Jangan tinggal di daerah rawan gempa kalau nggak ingin kena gempa. Jangan tinggal di daerah yang kemudian kawasan rawan bencana 1, 2, 3 gunung meletus kalau nggak ingin kena gunung meletus. Jadi pahamilah kondisi geografis Anda dan pakailah akal dengan baik, karena tidak memakai akal dengan baik itu
kategori maksiat yang paling Iya, sederhana. iya, bener, Mas. Itu Jadi angin puting beliung sekarang contoh. Iya. Kenapa di Banyu banyak angin puting beliung? Karena bukit-bukit sudah hilang. Oh, Ternyata di bukit, wilayah selatan iya, itu ya? bukit-bukit itu longsoran dari Gunung Raung. Jadi Iya. Gunung Raung masih muda dulu, masih tegak. Oh, harus melongsorkan dirinya. Jadilah ribuan bukit, Bukit mulai dari Glenmore sampai ke Tegal Rogo Jampi, Iya. sampai Tegal Limau dan sebagainya. Sekarang habis. Bukit itu dulu ditumbuhi tumbuhan, menjadi sumber air. Sekarang nggak ada, maka anginnya lewat aja. Sama Karena dulu, jadi perumahan semua, iya, Mas. dulu anginnya kan dipecah kanan kiri, karena ada memecah anginnya. Sekarang nggak ada, maka dari itu kita harus pahami kondisi geografis, kita punya akal yang sempurna. Iya. Maka dari itu maksiat paling minim adalah tidak memanfaatkan akalnya dengan baik. Mungkin itu dari saya. terima kasih, Mas. Mungkin itu saja buat friend-friendku di rumah. Semoga dapat mengedukasi. Tapi kalau ini bisa dipahami dengan bijak, aku yakin pasti paham. Isinya full daging ini tadi. Mungkin itu saja. Saya Danang Darmawan Saya Rizal Mami. dan Saya Abdillah Baras. mengucapkan banyak terima kasih buat friend-friendku di rumah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Silahkan like, comment, and subscribe. Dan komen siapa lagi besok yang akan main ke sini. Biasanya kan para netizen ini lebih tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warga